was stressed out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam perkuliahan daring ya, dalam matkul filsafat ilmu. Dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam tajamul kita panjatkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umat yang paling akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan sebatul husna nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan filsafat ilmu ya, tentang rasionalisme dan empirisme. Nah, di sini kami beranggotakan yang pertama saya pribadi, Deden Hidayatullah, yang kedua Rijal Bahari, dan yang ketiga Seni Rahayu. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang rasionalisme. Nah, rasionalisme secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris, yakni rationalism. Kata ini berakar dari bahasa Latin, yaitu ratio, yang berarti akal. Sementara itu, secara terminologis, aliran ini dipandang sebagai aliran yang berpegang pada prinsip bahwa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan. Ia menekankan akal budi ya, atau rasio sebagai sumber utama dari pengetahuan, mendahului atau unggul atas dan bebas atau terlepas dari pengamatan indrawi. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tokoh-tokoh rasionalisme. Nah, di sini tokoh-tokoh rasionalisme itu ada 3 tokoh. Yang pertama itu ada René Descartes. Nah, yang kedua ada Gottfried Wilhelm Leibniz, dan yang ketiga ada De Spinoza. Nah, baik, tadi yang tokoh yang pertama di sini ada René Descartes. Pada 31 Maret 1596 sampai 11 Februari 1650. Dia adalah seorang filosof Prancis, matematikawan, fisikawan, dan penulis. Nah, dia dijuluki Bapak Filsafat Modern. Selain itu, dia juga dinobatkan sebagai Bapak Geometri Analitis karena sumbangannya yang sangat penting ya terhadap ilmu aljabar, dan karena penemuannya tentang sistem koordinat Kartesius. Nah, Descartes adalah seorang tokoh besar pada abad ke-17 sebagai seorang filosof rasionalisme yang menyaksikan segala sesuatu untuk menemukan sebuah kebenaran. Dia bukan penganut skeptisme yang menyaksikan segalanya, tetapi dia hanya sanksi pada sisi metodis saja. Nah, kita lanjut ke tokoh yang kedua, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Beliau dilahirkan pada tahun 1646 Masehi dan meninggal pada tahun 1716 Masehi. Metafisikanya adalah ide tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monan. Metafisika Leibniz sama-sama memusatkan perhatiannya pada substansi. Nah, untuk yang selanjutnya, tokoh yang ketiga itu tadi De Spinoza. Nah, dia lahir di Amsterdam pada tahun 1632 sampai 1677. Nah, menurut dia alam semesta ini mekanisme dan keseluruhannya bergantung pada sebab ya. Dengan pembahasan yang sama, De Spinoza berpandangan tentang substansi itu hanya satu, yaitu Allah. Nah, yang meliputi dunia dan manusia. Maka kemudian tokoh ini disebut panteisme.
yang artinya Allah disamakan dengan segala sesuatu yang ada. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan tentang rasionalisme ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada saudari Seni Rahayu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Rahayu. Saya akan memaparkan tentang madhab empirisme di era modern. Pengertian empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirikos, yang berarti pengalaman yang aktual dan realistis. Jadi maksudnya kehidupan yang nyata. Jadi menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman indrawinya. Pada dasarnya, empirisme sudah ada sejak masa Aristoteles, yaitu murid Plato. Akan tetapi, penulis membahas empirisme pada era modern, karena era Aristoteles terlalu jauh atau sudah lama. Empirisme pada era modern difokuskan pada pemikir yang bernama yang pertama yaitu Francis Bacon, yang kedua yaitu Thomas Hobbes, yang ketiga yaitu John Locke, yang keempat yaitu David Hume. Pembahasan di atas karena pemikir atau tokoh tersebut adalah yang paling populer dan paling berperan dalam pemikiran empirisme. Untuk lebih jelasnya saya akan memaparkan pada pembahasan tokoh-tokoh empirisme barat dan pemikirannya. Yang pertama yaitu Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1628. Menurut Francis Bacon, pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima orang melalui persentuhan indrawi dan dunia fakta. Metode empiris ini oleh Bacon dipandang sebagai sesuatu yang menunjukkan bagaimana caranya menyusun data-data yang telah diamati, yang memang diperlukan sekali bagi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus didasarkan kepada penyusunan data. Sekalipun demikian, ia tidak boleh memajukan ilmu pengetahuan sebab ia hanya tahu tentang apa yang telah dicapai orang pada zamannya sendiri. Yang kedua yaitu Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679. Menurut Thomas Hobbes, tidak semua yang diamati pada benda-benda itu adalah nyata. Yang benar-benar nyata adalah gerak dari bagian-bagian kecil benda-benda itu sendiri. Segala gejala pada benda yang menunjukkan sifat benda itu ternyata hanya perasaan ada pada pengamat saja. Thomas Hobbes menegaskan bahwa pengalaman menurut permulaan dari suatu pengenalan. Filsafat Hobbes mewujudkan suatu sistem yang lengkap mengenai keterangan tentang yang ada secara mekanis. Terakhir yaitu David Hume pada tahun 1711 sampai 1776. Menurut Hume, pengetahuan itu bersumber dari pengalaman yang diterima oleh kesan indrawi. Hal demikian mendorong bagi kita bahwa untuk menemukan sebuah pengetahuan kita memerlukan pengalaman kita. Dengan demikian, bahwa untuk membuktikan sebuah kebenaran akan pengetahuan itu memerlukan penelitian di lapangan atau observasi percobaan, yang mana dengan cara seperti itulah merupakan titik tolak dari pengetahuan manusia. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Seni Rahayu yang telah memaparkan materinya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan disimpulkan oleh saudara Rizal Baharli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Dedin dan saudara Seni yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan lebih kepada menyimpulkan apa yang telah mereka sampaikan. Dan saya akan lebih fokus kepada yang pertama, rasionalisme dan empirisme. Dan saya juga sudah yakin kepada teman-teman semua bahwa teman-teman juga sudah pada tahu, ya sudah pada paham apa itu rasionalisme dan apa itu empirisme. Jadi rasionalisme itu suatu pemahaman yang memang ketika kita ingin menguji suatu kebenaran maka harus berdasarkan sesuai dengan rasio. Jadi apa-apa yang tidak bisa dibuktikan oleh rasio maka itu tidak bisa dinyatakan sebagai suatu kebenaran. Dan untuk menguji kebenarannya, rasionalisme itu tidak menggunakan verifikasi indrawi, melainkan dengan kriteria konsistensi logis. Beda halnya dengan empiris. Kalau empiris itu adalah pengalaman, ya lebih kepada pengalaman. Jadi pengalaman merupakan sumber pengetahuan. Pengalaman seperti apa? Ya pengalaman observasi dengan menggunakan indrawi.
Jadi kalau rasionalisme itu tidak menggunakan indrawi, sedangkan empirisme itu menggunakan indrawi. Jadi simpelnya, rasionalisme itu berdasarkan dengan cernaan rasio, ya, akal budi ataupun wahyu daripada Tuhan, dan empirisme itu lebih kepada pengalaman indrawi. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon koreksinya juga. Dan semoga teman-teman semua ada dalam lindungan Allah dan selamanya di dalam kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mungkin itu pemaparan dari kelompok kami. Mungkin mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kelompok kami dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.